Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap lingkungan. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1. Jangan lupa kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah anak-anak ibu mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat. Tujuan yang kedua, Ananda mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Dan tujuan yang ketiga, anak-anak ibu mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang keempat, anak-anak ibu mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Tujuan yang kelima, anak-anak mampu menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat. Terakhir, anak-anak ibu mampu melakukan refleksi kebiasaan peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dalam bentuk tabel dengan sistematis. Anak-anak ibu, apa itu wawancara? Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Sebelum kita melaksanakan kegiatan wawancara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tentunya kita harus buat janji dulu atau meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Hal yang kedua, kita harus menunjukkan kesan yang baik. Berpakaian rapi, berbicara dengan santun, dan tentunya menyiapkan daftar pertanyaan yang mengandung unsur adik simba. Yang terakhir, kita harus berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang tertulis. Ketika sedang melaksanakan kegiatan wawancara, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memperkenalkan diri kepada narasumber, menyampaikan tujuan, lalu memulai wawancara dari pertanyaan yang ringan. Sebutkan nama narasumber dengan lengkap, bawa alat tulis, dan dengarkan pendapat yang disampaikan oleh narasumber dengan seksama. Dan hindari memotong ucapannya, agar keterangannya tidak terputus. Hindari minta pengulangan, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Dan yang penting, hormati petunjuk narasumber. Hindari pertanyaan yang menyinggung, dan jangan lupa mengambil kesimpulan, dan tidak semua jawabannya harus dicatat ya. Yang kita catat adalah poin-poin atau garis besarnya saja. Setelah melaksanakan kegiatan wawancara, anak-anak ibu harus mohon pamit undur diri, mengucapkan terima kasih, dan menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang tidak kurang berkenan. Sekarang, mari kita berlatih membuat pertanyaan untuk kegiatan wawancara. Ananda semuanya pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah adik simba. Adik simba yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak Ananda untuk membuat daftar pertanyaan. Temanya adalah tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dan pentingnya upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Anak-anak ibu tentunya sudah tahu kan, pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat itu bagaimana? Ya, artinya kita memanfaatkan sumber daya alam
dengan memperhatikan unsur-unsur kesejahteraan masyarakat. Artinya, kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Mengapa hal ini penting kita lakukan? Untuk menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Ada banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Salah satunya yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu memanfaatkan sumber daya alam yang ada sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Sekarang mari kita buat daftar pertanyaan dari tema yang ada ini. Pertama, Ibu akan menggunakan kata apa? Kira-kira apa ya bentuk pertanyaan yang bisa lahir dari tema yang kita miliki? Ibu bisa tuliskan pertanyaannya, apakah contoh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak merusak lingkungan? Jawabannya bisa dengan memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Pertanyaan kedua yang mungkin muncul dari tema yang kita miliki adalah, mengapa kita harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya alam? Jawabannya yang memungkinkan adalah agar keseimbangan dan pelestarian sumber daya yang ada di lingkungan kita tetap terjaga. Dan yang kedua, agar sumber daya alam yang ada tidak habis dan bisa kita gunakan untuk kebutuhan yang akan datang. Pertanyaan yang ketiga akan Ibu buat dari kata bagaimana. Pertanyaan yang mungkin Ibu buat adalah, bagaimana cara kita melestarikan sumber daya alam di lingkungan? Nah, ini jawabannya bervariasi ya. Anak-anak Ibu tentunya sudah tahu bagaimana cara kita melestarikan sumber daya alam di lingkungan. Salah satunya dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada sesuai kebutuhan. Yang kedua, dengan melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang ketiga, dengan merawat dan melestarikan tanaman yang ada. Lalu dengan memenuhi hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Masih banyak jawaban yang lainnya. Nah, sekarang tugas pembelajaran 1 adalah anak-anak Ibu melaksanakan kegiatan wawancara. Nah, dalam melaksanakan kegiatan wawancara ini, tema yang anak-anak Ibu pilih boleh tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat, boleh juga tentang pentingnya upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Atau anak-anak Ibu boleh menggabungkan atau mengintegrasikan kedua tema ini, seperti pada topik sebelumnya. Nah, anak-anak Ibu, sebelum melaksanakan kegiatan wawancara, ingat, anak-anak Ibu harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, menggunakan unsur adik Simba. Minimal ada 4 pertanyaan yang anak-anak Ibu tuliskan. Dan jika ada yang bertanya, kepada siapa kita harus melaksanakan wawancara, Bu? Boleh kepada orang tuanya, boleh kepada kakaknya, atau siapapun yang ada di lingkungan keluarganya. Ibu tidak menyarankan anak-anak Ibu untuk keluar rumah ya, karena sekarang kita harus stay di rumah, harus jaga kesehatan, dan hindari keluar rumah jika kepentingannya tidak mendesak. Jadi untuk wawancara kali ini, anak-anak Ibu bisa menjadikan orang tuanya atau kakaknya sebagai narasumber. Pertanyaannya minimal 4, harus mengandung unsur adik Simba. Dan yang harus anak-anak Ibu ingat, tugas ini divideokan. Jika durasinya panjang, boleh dipotong. Yang penting ada bukti fisik bahwa Ananda telah melaksanakan kegiatan wawancara. Yang kedua, daftar pertanyaannya anak-anak Ibu buat di buku tugas, dan jawaban yang diberikan narasumber juga anak-anak Ibu catat di bukunya. Lalu difotokan dan dikirimkan melalui WA ke Ibu. Sertakan juga narasumber yang anak-anak Ibu wawancara itu siapa. Nah, jika ada pertanyaan, nanti boleh disampaikan via pribadi kepada Ibu. Demikian materi hari ini, semangat untuk anak-anak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.